quality and safety di Indonesia bisa meningkat. Oleh karena itu, KARS tentu saja dengan bekerja sama dengan PKM dan UGM, kita ingin mendorong, memotivasi teman-teman untuk masuk di dalam penelitian tentang akreditasi. Oleh karena itu, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang pertama, jadi ini pertemuan yang kedua, yang total pertemuannya nanti ada 6 kali pertemuan. Kita menghadirkan Prof. Ari Probandari. Terima kasih Prof. Ari nih, sudah berkenan untuk menyampaikan. Terima kasih juga Pak Hanefi yang kemarin sudah menyampaikan. Mari kita ikuti bersama materi dari pembicara kita kali ini, Prof. Ari. Silakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutoto. Jadi begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah dengar pembukaan. Jadwal kita seperti tadi sudah disampaikan paling telat sampai jam 12.30. Kita mulai dengan dasar-dasar penyusunan proposal penelitian nanti oleh Prof. Ari, kemudian diskusi, tanya jawab. Kemudian Pak Hanefi akan menyampaikan template proposal penelitian. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita. Saya persilakan Prof. Ari untuk mulai presentasi beliau tentang dasar-dasar penyusunan proposal penelitian. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih saya dipercayai oleh KARS untuk ikut bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam workshop penelitian tentang akreditasi di rumah sakit. Menurut saya ini hal yang sangat baik, inisiatif yang sangat baik, karena penelitian itu sebetulnya bukan hanya ranahnya akademisi, tetapi sebetulnya penelitian itu akan sangat berguna ketika dia dibumikan di dalam pengalaman-pengalaman praktis. Jadi saya kira inisiasi dari KARS ini sangat baik dalam kaitannya nanti meningkatkan mutu layanan dan patient safety. Saya diminta untuk memberikan dasar-dasar penyusunan proposal penelitian. Saya akan mencoba untuk mengkaitkan dasar-dasar penyusunan proposal penelitian ini dengan beberapa contoh yang saya ambil dari pengalaman saya membimbing tesis S2 manajemen rumah sakit. Jadi ini soal format pertama, saya kira untuk format ini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Hanefi akan berbicara tentang format, tetapi secara umum ada beberapa bagian penting yang harus ada. Kadang-kadang judul di sub bagian di proposal berbeda-beda antar format. Tapi secara umum setidaknya menurut saya ada 6 bagian. Pertama, mungkin keseragaman dari sampul penelitian ini biasanya diatur di dalam proposal penelitian, kemudian masuk di bagian latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian ada bagian yang berikutnya adalah tentang teori, kerangka konsep dan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Ini sangat bervariasi pada proposal penelitian KARS. Saya kira tetap harus ada teori dan kerangka konsep meskipun sangat sederhana atau kita buat praktis. Kemudian bagian berikutnya adalah desain dan metode penelitian. Selanjutnya hal yang lebih operasional, jadi jadwal, anggaran, dan mungkin ada lampiran instrumen penelitian yang dipakai dan sebagainya. Kalau misalnya kemudian ethical clearance menjadi syarat bagi pengajuan pendanaan misalnya, ini biasanya ethical clearance juga ikut dilampirkan. Saya kira ini bisa bervariasi. Secara umum saja ada beberapa bagian inti seperti ini. Nah, saya akan mulai dari latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi secara umum latar belakang ini memuat 3 aspek, Bapak Ibu. Jadi di sini intinya adalah menjawab mengapa penelitian itu dilakukan. Jadi kita sering menyebutnya menjadi sebuah proses membuat formulasi masalah.
Nah, kita selalu berangkat kalau di penelitian manajemen tentu saja bermula dari masalah manajemen. Tetapi kita perlu ingat, tidak semua masalah manajemen sebetulnya perlu menjadi masalah penelitian. Karena masalah manajemen itu seringkali sudah ada jawabnya, sudah ada solusinya. Nah, masalah manajemen yang sudah ada jawabnya, sudah ada solusinya, dia tidak perlu penelitian. Maka di sini kalau kita menulis latar belakang penelitian, kita perlu menyebutkan dulu masalah manajemen dengan fakta, dengan data yang ada. Kemudian ketika kita menulis urutan dari fakta dan data, itu dari umum ke khusus, ya, dari sesuatu yang umum mengerucut pada hal spesifik yang nantinya akan kita angkat menjadi masalah penelitian. Nah, ciri khas masalah penelitian adalah masalah yang dia masih ada kesenjangan informasi terkait dengan jawaban atau solusinya. Maka di dalam latar belakang penelitian, kita harus menuliskan sebetulnya apa yang sudah diketahui atas jawaban atau solusi dari masalah manajemen yang kita angkat. Lalu kita tuliskan juga apa yang masih menjadi kesenjangan informasi terkait dengan jawaban atau solusi masalah tersebut. Jadi kalau secara diagramatis, saya mencoba untuk menggambarkan bahwa masalah penelitian itu adalah bagian dari masalah pragmatis, masalah praktis di manajemen rumah sakit yang dia masih perlu melakukan penelitian agar kita tahu jawabannya. Jadi penelitian itu sebuah proses yang sistematis. Di dalam proses sistematis itu ada teori yang digunakan, ada pengumpulan data yang dengan desain penelitian tertentu. Itu yang disebut dengan proses penelitian. Jadi kita harus membedakan dulu mana masalah manajemen, mana yang merupakan masalah penelitian manajemen. Ini ada bedanya. Masalah penelitian manajemen adalah masalah manajemen yang kita untuk menjawab atau memberikan solusinya perlu melakukan penelitian. Perlu melakukan pengumpulan data dengan cara tertentu, dengan desain tertentu yang perlu dilakukan. Jadi ini contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya masalah manajemennya adalah kepuasan kerja dokter spesialis rendah misalnya. Lalu dari informasi yang ada, dari ini kita coba jawab, ya. Kita coba jawab apa yang sudah diketahui. Misalnya ada masalah tersebut diungkapkan dengan fakta bahwa misalnya spesialis tidak pernah menyelesaikan WKS misalnya. Spesialis sering keluar kota, spesialis sering datang terlambat. Fasilitas dan tunjangan dari Pemda dipandang tidak efektif. Ini contoh hal-hal yang kita tuliskan apa yang sudah diketahui. Lalu kemudian dari sini kita juga menilai sebetulnya apa sih pertanyaan yang terkait dengan masalah itu yang belum terjawab, belum jelas terjawab. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah penelitian. Saya melihat dari informasi yang disampaikan Dr. Hanefi, Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah melangkah jauh di dalam formulasi masalah penelitian dengan melakukan scoping review atau systematic review. Jadi dari penelitian-penelitian sebelumnya kemudian dipetakan menjadi topik-topik apa sih yang mungkin menjadi hal yang bisa diangkat di dalam penelitian. Di situ sebetulnya kita menjawab tentang apa yang sudah diketahui dan apa kesenjangan informasi yang masih ada. Maka penelitian itu dilakukan pada aspek di mana kita masih ada kesenjangan informasi untuk solusinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ketemu rumusan masalah, maka selanjutnya kita menuliskan tujuan penelitian. Saya akan mengambil contoh, ada satu tesis mahasiswa manajemen rumah sakit yang pernah saya bimbing, di mana beliau waktu itu adalah seorang dokter yang terlibat di dalam pelayanan untuk pasien-pasien HIV/AIDS di lapas dan rutan. Jadi beliau adalah
dokter di rumah sakit Pengayoman. Nah, waktu itu salah satu hal yang diangkat tidak sebagai rumusan masalah penelitian adalah dimulai dari fakta-fakta di mana ternyata cakupan tes untuk HIV/AIDS misalnya ini kok tidak pernah optimal misalnya. Lalu dari situ dicari informasi yang sudah diketahui, nah, dan informasi yang masih merupakan kesenjangan. Nah, ternyata salah satu aspek yang masih merupakan kesenjangan informasi adalah aspek continuity of care. Jadi, fakta tentang cakupan tes HIV tadi sebetulnya adalah fakta di mana ada problem dengan continuity of care. Maka, peneliti kemudian melakukan eksplorasi lebih jauh sebetulnya continuity of care-nya seperti apa. Kalau tadi problem tentang cakupan tes tadi hanya dipandang sebagai puncak dari gunung es, mungkin kita coba untuk melihat problem itu lebih dalam, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap level continuity of care. Maka kemudian peneliti membuat tujuan penelitian. Jadi kalau di dalam proposal penelitian, Bapak Ibu, rumusan tujuan penelitian itu diawali dengan kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif. Ini contohnya. Melakukan penilaian terhadap tingkat continuity of care orang dengan HIV/AIDS yang ada di lapas rutan di DKI Jakarta dan hambatan implementasinya dari sudut pandang pasien atau penyedia layanan. Jadi, tujuan penelitian itu mengungkapkan suatu pernyataan tentang aksi dan luaran yang akan diperoleh dari proses penelitian. Beberapa contoh tujuan penelitian yang lain seperti ini. Jadi, kata-kata kerja yang dipakai, misalnya mendeskripsikan, menjelaskan, membandingkan, mengidentifikasi, mengukur tingkat, mengukur hubungan misalnya, atau mengevaluasi, menyusun, menetapkan, menilai, mengembangkan misalnya. Kita harus menghindari kata-kata kerja seperti mengetahui, kemudian mempelajari, karena mempelajari, mengetahui itu kata-kata kerja yang tidak spesifik untuk aksi yang terkait dengan penelitian. Artinya tanpa penelitian pun bisa untuk mencapai. Jadi dianjurkan kita memakai beberapa kata kerja yang seperti saya contohkan. Mendeskripsikan, menjelaskan, membandingkan, mengidentifikasi, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di dalam proposal penelitian itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Apakah setiap penelitian perlu untuk menuliskan tujuan umum dan tujuan khusus? Jawabannya adalah tergantung skop dari tujuan penelitiannya. Apakah kalau skopnya relatif rinciannya itu relatif hanya kecil saja, misalnya punya mengukur satu aspek, ya tentu saja mungkin tidak perlu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus ini biasanya dibuat ketika ada sebetulnya beberapa fase di dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi tujuan khusus adalah statement tentang luaran dan aksi yang merupakan tahapan bagi pencapaian tujuan umum. Atau kadang-kadang seperti yang contoh yang saya sampaikan tadi tentang continuity of care, itu sebuah hal yang sebetulnya luas sehingga perlu dirinci. Maka di situ perlu adanya rincian tujuan khusus. Tujuan khusus adalah rincian dari tujuan umum. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil dari tesisnya Dr. Ferawati Sulaiman. Tujuan umum adalah misalnya melakukan penilaian terhadap tingkat continuity of care orang dengan HIV/AIDS yang ada di lapas rutan di DKI Jakarta dan hambatan implementasinya dari sudut pandang pasien atau penyedia layanan.
Nah, tujuan khususnya merupakan rincian. Yang dimaksud dengan continuity of care itu seperti apa? Misalnya, dari kajian awal ternyata kontinuitas itu bisa dari kontinuitas informasi, kontinuitas relasional, kontinuitas manajemen, dan hambatan implementasi itu juga sesuatu yang merupakan rincian yang berbeda dari tujuan umum, ya, berbeda dari nomor 1, 2, dan 3. Ini contohnya, Bapak Ibu. Nah, secara umum, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah kendali bagi desain penelitian lanjutan. Jadi, kita mau melakukan apa di dalam penelitian itu sangat tergantung dari arah yang kita tentukan, yang tercermin dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kita memilih teori, ya, teori yang cocok tentu saja dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau Bapak Ibu misalnya akan menggali pada teori-teori tentang mutu pelayanan kesehatan misalnya, ini ada teori klasik yang bisa dipakai, misalnya teori Donner-Bettian, gitu ya. Nah, misalnya di contoh yang saya sampaikan tadi tentang continuity of care, ini ternyata juga ada teori yang terkait dengan continuity of care misalnya. Lalu dari teori itu biasanya luas Bapak Ibu, jadi seringkali karena luas maka kita perlu kaitkan spesifik dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kerangka konsep adalah diagram yang menggambarkan teori yang kita aplikasikan spesifik untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah kita tetapkan. Setelah itu, berdasarkan diagram tadi, kita membuat hipotesis dan pertanyaan penelitian. Ini contoh Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat dari tesis ini misalnya tujuan penelitiannya saya tulis di bagian atas. Nah, teori yang dipilih oleh peneliti waktu itu ada 2 teori yang dicoba dia gabungkan, yaitu teori tentang continuity of care dan teori tentang continuum of care HIV misalnya. Jadi di dalam tinjauan pustakanya peneliti tersebut kemudian mengambil kedua diagram ini. Lalu setelah itu peneliti membuat diagram yang spesifik untuk penelitiannya yang mencerminkan teori-teori yang tadi dia ambil sebagai dasar. Nah, ini contoh kerangka konsep atau teori yang spesifik diaplikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tentu saja kita perlu cek relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi biasanya di level kerangka konsep seperti ini kita bisa evaluasi lagi apakah kerangka konsepnya sebenarnya cocok sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian atau tidak. Jadi arah alur dari relevansi kerangka konsep ini bisa juga dicek sampai kembali pada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Lalu dari diagram ini kita bisa membuat statement, ya, pernyataan jawaban sementara atas rumusan masalah, itu yang disebut dengan hipotesis, atau kita bisa membuat pertanyaan penelitian. Jadi misalnya pertanyaan penelitiannya ada atau hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya misalnya nanti continuity of care, terutama kontinuitas informasi ini akan dipengaruhi oleh faktor individu, faktor penyedia layanan, faktor policy, dan juga organisasi, institusi misalnya. Ini contoh hipotesis. Tetapi apakah kita bisa membuat hipotesis tergantung kekuatan dari teori yang kita gunakan, apakah sudah cukup kuat bagi kita untuk membuat dugaan. Kadang-kadang teori yang ada ini bisa saja periset merasa teorinya belum cukup mampu untuk membuat jawaban sementara sehingga kita kemudian ganti, ya, hipotesis itu menjadi pertanyaan penelitian. Jadi misalnya pertanyaan penelitiannya
apakah ada bedanya kontinuitas informasi berdasarkan karakter faktor individu. Itu contoh pertanyaan penelitian yang kita turunkan dari kerangka konsep ini. Kemudian soal hipotesis atau pertanyaan penelitian juga seringkali nanti terkait dengan pendekatan riset yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, secara umum ada beberapa pendekatan riset, misalnya pendekatan riset kuantitatif, pendekatan riset kualitatif, dan sekarang populer dilakukan mixed methods, jadi artinya mengkombinasi riset-riset kuantitatif dan kualitatif. Nah, hipotesis ini relatif umum untuk pendekatan kuantitatif, tetapi untuk pendekatan riset kualitatif, kita tidak relatif tidak memakai hipotesis. Jadi yang kita pakai adalah pertanyaan penelitian karena sifat dari riset kualitatif itu sangat menghindari membuat dugaan, ya, membuat dugaan sementara. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam metode penelitian ini ada beberapa komponen yang perlu untuk didetailkan. Saya kira saya tidak akan mendetailkan satu persatu untuk setiap cara, hanya mengulas secara umum bahwa tadi yang saya sebutkan, kita perlu menyebutkan kita pendekatan riset yang dipakai apa? Pendekatan riset kuantitatif, kualitatif, mixed methods. Nanti di dalam setiap pendekatan tadi ada desain penelitiannya. Jadi misalnya untuk pendekatan riset kuantitatif ada quasi eksperimental study misalnya, atau survei cross-sectional misalnya, atau melakukan misalnya nih kaitannya dengan mutu pelayanan, kita mengambil data kohort pasien misalnya, retrospektif kohort, jadi mengambil rekam medik pasien kemudian melakukan analisis secara longitudinal, itu menggunakan kohort retrospektif. Ini contoh. Kalau desain penelitiannya pada pendekatan kualitatif, misalnya kita melakukan wawancara ke pasien untuk melihat pengalaman tentang mutu layanan misalnya. Nah, ini kita bisa pakai beberapa pendekatan desain penelitian kualitatif, misalnya apakah itu fenomenologi atau studi kasus dan sebagainya. Kalau mixed methods ya berarti ada unsur pendekatan kuantitatif, ada unsur pendekatan kualitatif. Ini kita jabarkan satu persatu. Kemudian sesuai dengan desain penelitian yang dipilih, kita harus menjelaskan subjeknya siapa, kriteria inklusi, eksklusi, kemudian bagaimana kita memilih sampel dari populasi yang kita maksud, lalu sampling atau cara sampelnya seperti apa. Jadi ini juga perlu kita detailkan. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, kita perlu menyebutkan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dengan perhitungan, misalnya perhitungan rumus besar sampel. Untuk penelitian kualitatif, ya kita perlu sebutkan berapa rencana informan yang kita masukkan, tapi biasanya untuk penelitian kualitatif, jumlah sampel ini sesuai dengan saturasi data yang akan dicapai gitu. Jadi agak beda nanti cara penentuan besar sampel antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian selain itu juga perlu dijelaskan tentang apa sih variabelnya, ya, bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian juga ini saya kira sesuai dengan pendekatan risetnya ya. Jadi karena pendekatan riset kuantitatif dan kualitatif ini memiliki perbedaan dari cara pengumpulan data. Kemudian etika penelitian. Etika penelitian perlu dijelaskan, Bapak Ibu. Jadi ini juga penting sekali ketika kita harus mendaftarkan proposal penelitian untuk izin kelaikan etik di komisi etik. Nah, di situ kita harus mengisi banyak hal yang kaitannya dengan penerapan etika penelitian di dalam proposal yang kita tulis. Jadi
dalam metode penelitian kita perlu mendetailkan etika penelitian. Misalnya bagaimana kita menjamin kerahasiaan data, bagaimana kita melindungi privacy, kemudian juga bagaimana kita melakukan mitigasi atas risiko akibat pengumpulan data dan riset yang kita lakukan. Bisa pakai itu ya sana, pakai LCD juga. Ya. Mati juga. Kemudian untuk berikutnya alur penelitian, Bapak Ibu. Jadi alur penelitian ini menceritakan tentang bagaimana langkah yang akan kita lakukan di dalam melakukan riset ini. Urut-urutannya seperti apa. Jadi seringkali alur penelitian ini juga dibuat secara diagramatis. Ini tujuannya supaya nanti bisa memperlihatkan dengan jelas bagaimana nanti operasionalisasi di dalam penelitian yang akan dilakukan. Ini dituliskan pada alur penelitian. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, ada beberapa checklist yang bisa dipakai. Ini sesuai dengan rancangan penelitian yang dipilih, gitu. Jadi misalnya kalau untuk ini ada beberapa ya yang Bapak Ibu bisa ambil itu sesuai dengan pilihan desain penelitiannya. Misalnya kalau penelitiannya tentang quality improvement studies, ini ada guideline yang bisa diacu. Nanti kita ambil di bagian metode. Jadi kedetailannya akan sangat berbeda antara satu desain dengan desain yang lain. Hal-hal apa saja yang harus dituliskan ini tergantung dari desain penelitiannya. Kemudian, nah ini yang komponen yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam proposal penelitian ini juga harus ada tentang jadwal, tim peneliti dan anggarannya. Ya. Jadwal, tim peneliti dan anggarannya. Jadwal ini akan penting untuk kita bisa melihat visibility, ya, kelayakan implementasi dari proyek penelitiannya. Kemudian tim peneliti ini juga seringkali akan penting bagi komite etik juga untuk melakukan kajian terhadap kelaikan etik, karena tim peneliti ini perlu untuk dijelaskan siapa dan keahliannya apa. Jadi tidak hanya nama, tapi juga keahlian, kemudian alamat kontak atau email biasanya ditaruh. Ini nanti akan ada fungsinya ketika kita melakukan proses izin kelaikan etik. Kemudian kalau memang proposal ini diajukan untuk pendanaan, misalnya anggaran ini bisa ditulis dan sesuai dengan aturan pemberi dana. Tetapi kalau misalnya ini memang bagian dari penganggaran, misalnya penganggaran rumah sakit secara mandiri atau institusi KARS misalnya, ini bisa saja secara umum saja dicantumkan, karena juga di dalam proses izin kelaikan etik, komite etik nanti juga akan mengkaji ini anggaran penelitiannya dari mana dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk secara umum, saya justru nanti mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktis sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ari atas penjelasan yang sangat jelas berikut dengan materi tertulisnya yang bisa dilihat bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara diskusi atau tanya jawab. Saya akan silakan tunjuk tangan dulu di perangkat Anda, nanti akan dibuka suaranya oleh Indra adminnya. Saya persilakan. Pak Joni, boleh saya, Dr. Hani? Oke, silakan. Prof. Ari, mau bertanya tentang ethical clearance ya. Ya. Kalau seperti penelitian KARS, itu kan penelitiannya sudah ada, tidak ada tercantum nama, rumah sakitnya juga tidak disertakan. Jadi
tetap ethical clearance-nya harus ya? Ya. Kan kita hanya retrospektif dengan data. Ya. Terima Langsung kasih. dijawab, Dok? Atau... Ya, langsung, Dok. Ya, langsung. Ya, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk etik, izin kelaikan etik tetap diproses. Jadi istilahnya nanti ada waiver. Waiver, tetapi yang berhak untuk memberikan waiver adalah komite etik. Jadi tetap kita ajukan, kita laporkan ke komite etik. Nanti komite etik akan melakukan assessment. Biasanya penelitian-penelitian dengan data sekunder yang sudah ada, ini sifatnya low risk untuk etik. Asalkan kita betul-betul menuliskan di dalam ajuan kita untuk ethical clearance bahwa anonimitas dan sebagainya sudah dilakukan ini ya, perlindungan itu. Terima kasih, Prof. Dr. Joni boleh tanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Mas Rial. Mas Rial ya, silakan ya. Terima kasih Dr. Joni. Prof, menarik sekali apa yang Prof sampaikan. Saya sudah chat. Itu terkait dengan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Apakah pertanyaan penelitian itu merupakan himpun bagian dari hipotesis atau itu sama, hipotesis sama dengan pertanyaan penelitian? Terima kasih, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau hipotesis itu adalah statement, jadi harus bentuknya pernyataan. Ya, pernyataan, kalimatnya kalimat pernyataan, dan dia merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah. Jadi misalnya rumusan masalahnya itu apakah sebetulnya sejak penerapan akreditasi, layanan, misalnya layanan untuk khusus ya, layanan A ini sebetulnya terlihat tren kualitasnya meningkat. Nah, kalau kita secara teori bisa menjawab itu bahwa akreditasi itu akan memberikan efek yang positif dengan tren yang semakin bagus gitu, kita bisa membuat hipotesis. Jadi akreditasi akan berefek positif terhadap layanan bagi pasien dari waktu ke waktu. Itu contoh hipotesis. Tetapi kadang-kadang baik teori maupun desain penelitian ini tidak memungkinkan kita untuk membuat hipotesis. Jadi misalnya orientasi kita bukan untuk membuktikan sepenuhnya efek akreditasi itu, tapi kita mengeksplorasi sebetulnya apakah masih ada problem kualitas layanan pasca penerapan akreditasi atau pasca rumah sakitnya terakreditasi. Ini beda orientasi, jadi kita tidak akan membuat hipotesis, tetapi kita justru membuat pertanyaan yang lebih detail. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu kita tidak membuat hipotesis, tapi kita membuat pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu posisinya sejajar dengan hipotesis, seperti alternatif. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Baik, cukup. Baik, Prof. Ini ada pertanyaannya dari chat, saya baca jadi bergiliran. Dari Dr. Helmi ini. Ada banyak komisi etik. Apakah peneliti bebas menggunakan komisi etik atau ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan? Pertanyaannya demikian. Oke. Mungkin ini menyangkut komite etik yang di... Ya. Jadi saat ini terima kasih, Dok. Jadi saat ini komite etik sendiri sudah ada konsorsiumnya. Jadi konsorsium komite etik seluruh Indonesia. Di sini ada website yang jadi satu ya Bapak Ibu kalau browsing komite etik gitu di Indonesia. Ini ada dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan. Nanti di dalam website kita bisa memilih komite etik yang mana yang sudah sesuai standar ini yang kita akan mintakan izin kelaikan etik. Jadi di situ yang sudah terstandarisasi nasional ini akan ada di website tersebut. Nah, jadi apa yang perlu untuk menurut saya pertimbangan yang perlu untuk diperhatikan adalah apakah komite etiknya sudah accredited
atau tersertifikasi atau tidak. Ini juga penting. Untuk mungkin Pak Nevi nanti bisa cerita di FK UGM misalnya, ini komite etiknya sudah tersertifikasi, jadi bisa memberikan review atas etika penelitian pada proposal. Ajuannya dilakukan secara online. Tetapi Bapak Ibu juga bisa memilih institusi yang lain untuk bisa melakukan review atas kelaikan etik proposalnya. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi yang dari chat dulu ya, biar adil ini. Dari Dr. I. Ketut Widiase. Prof, saya masih perlu dijelaskan kembali mengenai kalimat tujuan penelitian yang terkait luaran. Maksudnya luaran atau output ini apakah bisa berlaku juga untuk penelitian kualitatif? Itu pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih. Kalau untuk luaran itu artinya sebetulnya aspek apa yang terukur gitu ya. Aspek apa yang terukur yang akan terutama dieksplorasi atau diukur secara kuantitatif atau dieksplorasi. Jadi untuk penelitian kualitatif mungkin bukan luaran yang terukur, tetapi luaran yang tereksplorasi. Karena memang kalau di kualitatif kita tidak memakai ukuran angka, ya. Tapi kita tetap harus jelas apa sih yang mau sebetulnya dieksplorasi. Sebagai contoh, misalnya dari penelitian Dr. Vera yang tadi saya sampaikan sebagai contoh, di tujuan nomor 4, ya, beliau menyampaikan bahwa tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi dari hambatan implementasi misalnya. Nah, di sini berarti luaran yang dikaitkan itu adalah apa sih sebetulnya yang akan dieksplorasi kaitannya dengan hambatan. Jadi harus di dalam tujuan penelitian itu nantinya luaran yang akan dicapai dia akan harus bisa menceritakan hambatan implementasinya apa saja. Jadi mungkin bukan ukuran angka, tetapi aspek apa yang lebih mendetailkan yang akan yang akan diketahui di akhir penelitiannya. Begitu Dok, semoga menjawab. Baik, terima kasih Prof. Ada satu lagi sebelum kita pindah ke yang online, Pak, dari Ibu Isi Mular. Pada penelitian kualitatif, lanjutin tadi ya, misal tentang mendeskripsikan proses akreditasi berdasar pengalaman, akan disusun algoritma. Bagaimana sampelnya? Oke, berarti ini sangat tergantung. Kalau pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, berarti kita membutuhkan informan-informan yang akan memberikan informasi tentang alur layanan atau algoritma tadi seperti apa. Jadi ini sangat tergantung dari layanan apa yang akan dibuatkan algoritma misalnya. Saya beri contoh misalnya layanan yang terkait dengan tuberkulosis contohnya di rumah sakit paru misalnya. Maka kalau kita mau arahnya ke membuat algoritma layanan supaya layanannya lebih baik, maka kita tentu saja butuh informan dari pasien karena mereka yang mengalami layanan tersebut. Kemudian juga kita membutuhkan informan dari pemberi layanan. Ya, pemberi layanan untuk tuberkulosis mungkin bisa dokter paru atau dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian juga karena di layanan tuberkulosis itu ada lab ya yang terkait, misalnya berarti analis lab mungkin perlu untuk kita libatkan, spesialis mikrobiologi mungkin perlu kita libatkan, radiologis mungkin perlu kita libatkan. Jadi sangat tergantung, kalau di kualitatif itu sangat tergantung apa yang hendak terutama kita eksplorasi atau kita deskripsikan. Semoga bisa membantu penjelasannya. Baik, terima kasih. Prof, tolong share webcamnya di
dipencet supaya gambar Prof Pak di sini ya, atau share atau share apa namanya itu, share materinya, share screen. Oke. Baik teman-teman, masih ada satu atau dua lagi sebelum kita pindah ke Pak Hanefi untuk menjelaskan tentang template proposal. Saya buka kesempatan 2 pertanyaan lagi dari teman yang hadir. Saya silakan. Ya, Pak Masrial, silakan. Udah tadi. Oh, hilang. Udah tadi ini. Ya. Udah. Tidak. Ya. Pak Masrial tidak bertanya ya. Saya Pak Joni. Pak Joni. Halo, Pak Joni. Halo. Ya. Saya mau bertanya kepada Prof. Bagaimana uji statistiknya, Prof? Ibu Duta. Untuk penelitiannya. Ibu Duta. Silakan, Prof. Saya mau bertanya tentang uji statistiknya, Prof. Oke, ya. Baik. Ya, di dalam metode tadi perlu ya dimasukkan pengumpulan dan analisis data. Ya. Jadi memang kalau uji statistik ini sangat spesifik, kita sangat tergantung pada data yang akan kita olah. Bisa tergantung sekali juga tujuan penelitiannya, apakah penelitiannya akan membandingkan atau melihat efek atau melihat tren atau apa. Jadi di statistik ini dijelaskan di dalam metode tadi, di pengumpulan dan analisis data. Oke, satu lagi pertanyaan. Tadi Bu Poni yang menunjuknya. Artinya dalam mau nanya lagi, Prof. Apabila sebentar, Indra, tolong suara yang lain di mute dulu ya, saya ini. Oke, Bu Duta, satu pertanyaan lagi, tapi jangan terlalu panjang ya, karena waktunya sudah terbatas. Silakan, Dr. Duta. Tadi masih mengenai uji statistik itu, yang mau saya tanyakan untuk penelitian KARS ini, apakah ada kriterianya atau karena itu kan berhubungan dengan waktu penelitian, terus kemudian sejauh mana uji statistik yang dianjurkan untuk supaya kasih. Oke. Bolehkah saya diberi contoh ya? Diberi contoh misalnya tujuan penelitian, kemudian data yang akan dianalisis seperti apa sehingga saya bisa menjawab lebih spesifik, Ibu? Silakan Dr. Duta dijawab dulu. Dr. Duta. Ya, mungkin saya untuk penelitian ini saya mengusulkan judul untuk hubungan atau pengaruh suatu iklim keselamatan terhadap mutu rumah sakit, Prof. Oke. Mutu keselamatan akan diukur seperti apa? Bolehkah iklim keselamatan terhadap mutu pelayanan rumah sakit? Mutu layanan rumah sakitnya berarti ada kuesioner ya? Mutu dengan menggunakan data sekunder. Dengan menggunakan ya, mungkin jawaban saya nggak memuaskan. Tapi secara prinsip kita perlu untuk mengenal data dulu, ya, skala datanya supaya kita bisa kemudian menentukan uji statistik yang dipakai apa. Jadi sangat tergantung, misalnya mutu pelayanan itu bentuk datanya seperti apa, data scoring atau data kategorikal atau apa itu, dan item-itemnya seperti apa, ini sangat tergantung di situ. Demikian juga dengan assessment tentang iklim ya tadi ya, ini seperti apa. Jadi mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tapi kita membutuhkan kedetailan. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ibu Poni.
Ibu Poni tadi mau bertanya atau saya lihat suaranya? Kalau tidak, oke, kita menginjak. Terima kasih Prof. Ari atas penjelasan. Nanti kita berlanjut lagi. Sayang memang tadi belakangan ini slide share screen-nya juga tidak kelihatan. Saya juga apa di saya atau di mana. Sekarang kita menginjak ke template. Tentu teman-teman memerlukan ini. Giliran Pak Hanefi Jasri yang akan memperlihatkan bagaimana membicarakan tentang template proposal. Ini mudah-mudahan sangat menolong teman-teman sehingga langsung bekerja lebih cepat. Saya silakan Pak Hanefi. Baik Pak Joni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita akan masih lanjut ini diskusi sampai nanti jam 12.30. Tapi kan kita sebagian besar tidak break makan siang ya, jadi bisa dilanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan mengenai usulan, ini masih usulan template untuk untuk penyusunan proposal penelitian tentang akreditasi di rumah sakit ya. Apakah layar saya sudah muncul? Sudah. Pedoman penyusunan usulan ya? Penelitian ya. Ya. Tapi sebelum saya sampaikan mengenai pedoman penyusunan usulan penelitian ini, beberapa informasi. Yang pertama, sampai sekarang sudah terdaftar 50 topik atau judul penelitian yang meliputi para penelitinya, ada yang 1 orang, ada yang dengan tim ya, maksimal sampai 6 orang, sehingga totalnya sudah terdaftar 98 calon peneliti ya, 98 calon peneliti. Namun hari ini yang mengikuti webinar saat ini real time ada 104 orang ya. Jadi kemungkinan besar semua calon peneliti itu sudah mengikuti ya. Lalu yang kedua, itu ternyata beragam sekali Pak Joni. Yang mengikuti itu ada yang levelnya sampai sekaligus untuk menyusun disertasi, ada yang sekaligus untuk menyusun tesis, ada yang sekaligus untuk menyusun payung penelitian yang akan dikerjakan oleh para mahasiswanya. Ada juga yang paling banyak adalah para praktisi, ya para praktisi baik itu surveyor maupun pengurus KARS maupun para manajer rumah sakit untuk melakukan penelitian. Jadi hampir terbagi rata ini. Jadi tadi Prof. Ari memang ada yang sifatnya sangat ilmiah ya sampai untuk disertasi. Ada juga yang sangat fungsional yang untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di rumah sakit. Lalu yang ketiga yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, dari 40 judul topik atau judul penelitian yang sudah disampaikan, itu sebagian besar sudah menggambarkan antara topik utamanya, yaitu melihat hubungan antara akreditasi rumah sakit dengan beberapa variabel yang Bapak Ibu ingin ukur ya. Tetapi sebagian dari judulnya itu belum menggambarkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang spesifik untuk topik tentang akreditasi di rumah sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu, rangkaian workshop ini itu bertujuan untuk mendampingi Bapak Ibu menyusun proposal, melakukan penelitian, sampai menulis laporan penelitian dengan topik besarnya adalah topik akreditasi di rumah sakit. Jadi mohon nanti di penulisan judulnya judulnya sudah memuat pemahaman bahwa ini adalah topik tentang akreditasi di rumah sakit. Lalu yang keempat yang perlu juga saya sampaikan adalah sekali lagi bahwa kegiatan ini difasilitasi oleh KARS ya. Jadi KARS memfasilitasi agar kita bisa menyusun proposal dengan baik, bisa melakukan penelitian dengan baik, dan terakhir nanti bisa menulis hasilnya dalam artikel penelitian yang baik. Jadi ini dukungan dari KARS yang utama itu, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti untuk aspek pembiayaan ya itu tidak dari KARS ya. Namun nanti pada waktu Bapak Ibu menyusun proposal itu mohon nanti karena akan dikumpulkan oleh KARS itu tetap akan menyebutkan
bahwa kegiatan ini di endorse atau difasilitasi oleh KARS. Jadi nanti ada logo KARS-nya juga. Ya. Oh ya, berikutnya yang kelima, dukungan yang diberikan oleh KARS di samping fasilitasi juga adalah menyediakan data. Jadi ada data-data yang sudah dikumpulkan oleh KARS, mulai dari data yang ada di Sismadak atau di SIKARS, ya, atau di hasil-hasil survei dan bimbingan yang lain, itu bisa dimanfaatkan oleh para peneliti. Tapi bagi yang akan meneliti dengan data-data di luar dari data KARS, maka KARS saya rasa juga bisa membantu untuk membuatkan surat rekomendasi kepada institusi-institusi di lokasi penelitian agar bisa mendapatkan data tersebut. Ya. Nah, ini adalah 5 poin utama yang terkait dengan proposal penelitian Bapak Ibu semua. Oh, mohon maaf, satu lagi Bapak Ibu, 6 poin terakhir adalah tadi yang sudah dibahas tentang ethical clearance. Bapak Ibu kalau memerlukan itu bisa mengurusnya ethical clearance di institusi masing-masing. Kalau di kota Bapak Ibu ada fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan masyarakat, Bapak Ibu bisa mengurusnya ke sana. Tidak harus ke Gajah Mada misalnya, ke saya, atau ke Prof. Ari di UNS misalnya, tidak harus ya. Bisa juga Bapak Ibu lakukan pengurusan ethical clearance di institusi masing-masing ya. Juga sebagai informasi di Kementerian Kesehatan saat ini juga sudah ada komisi etiknya. Bapak Ibu bisa secara online mengurus ethical clearance melalui website di Kementerian Kesehatan. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam template-nya. Sebelum saya masuk ke dalam template, ini ada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari, itu saya buatkan ringkasannya dalam bentuk narasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk nanti menuliskan atau mengisikan template-nya. Ya. Ini adalah pedomannya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih detail. Pada bagian awal ya tentang judul, bagaimana cara menulis judul yang baik, identitas penulis, bagaimana cara kita tulis dengan baik. Kemudian waktu pengajuannya ya Bapak Ibu bisa menulis, kita rencanakan targetkan bulan Mei itu Bapak Ibu sudah mulai melakukan penelitian ya tahun 2020 ya. Kemudian juga nanti ada daftar isinya. Kemudian untuk bagian utama dari proposal itu ada 3 bab ya. Yang pertama adalah latar belakang. Tadi sudah disampaikan Prof. Ari ya. Yang pertama adalah tentang permasalahan ya. Tidak semua masalah yang ada di aspek manajemen akreditasi di rumah sakit itu perlu kita jadikan permasalahan penelitian. Hanya kita pilih mana saja permasalahan yang harus bisa dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Kemudian tujuan tadi juga sudah disampaikan, nanti ada tujuan umum dan tujuan spesifik, tapi tolong Bapak Ibu pastikan bahwa tujuannya itu ada kaitannya antara 3 hal dalam akreditasi, apakah itu sistem akreditasi, atau prosedur akreditasi, atau standar akreditasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih ketiganya, Bapak Ibu akan memperbaiki atau meningkatkan sistemnya, atau proses akreditasinya, atau standar akreditasinya. Kemudian di bagian latar belakang juga Bapak Ibu perlu menambahkan keaslian penelitian. Bapak Ibu bisa melihat atau mencari beberapa artikel-artikel yang terkait dengan penelitian serupa. Ya misalnya, Bapak Ibu melakukan penelitian mengenai untuk mengukur manfaat akreditasi terhadap kepuasan pasien misalnya. Bapak Ibu tolong cari artikel-artikel serupa, apa yang mereka sudah dapat, metode apa yang mereka kerjakan, kemudian apa bedanya dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan manfaat dan luaran penelitian. Jadi Bapak Ibu untuk manfaat penelitian itu Bapak Ibu bisa tadi kembali ke manfaatnya apakah memperbaiki sistem akreditasi, atau yang kedua bisa memperbaiki proses akreditasi, ya misalnya proses yang dilakukan di rumah sakit, atau yang ketiga Bapak Ibu bisa memperbaiki tentang standar akreditasi ya. Tadi ada contoh misalnya bagaimana menyusun indikator
HIS ya, Hospital Infection infection ya misalnya, Bapak Ibu, HAI ya, Hospital Acquired Infection, bagaimana cara menyusun HIS ya, bagaimana cara menyusun indikatornya. Berarti dari hasil penelitian tersebut Bapak Ibu bisa manfaatnya adalah memperbaiki indikator untuk HIS ya. Kemudian Bapak Ibu, meskipun penelitian ini penelitian fungsional, bukan untuk disertasi atau untuk tesis, tetap harus ada tinjauan pustaka yang akan menjadi dasar untuk menyusun landasan teori. Bapak Ibu tolong bisa membuat tinjauan pustaka, tidak terlalu banyak ya, aspek-aspek penting saja. Dari situ Bapak Ibu bisa menyusun landasan teori. Ya. Tadi contohnya Prof. Ari mengatakan salah satu teori yang paling banyak dipakai untuk mengukur mutu itu terkait dengan teori dari Donabedian misalnya, bagaimana mengukur struktur, proses, dan outcome ya. Apakah struktur dalam hal ini misalnya struktur yang ada di rumah sakit bisa mendorong proses akreditasi yang baik sehingga outcome-nya adalah peningkatan kinerja mutu baik. Nah itu menggunakan teori dari Donabedian. Tapi teori-teori yang lain masih banyak sekali ya. Dari landasan teori tersebut, Bapak Ibu bisa menyusun kerangka konsep penelitian yang bisa dijadikan dasar untuk nantinya menyusun hipotesa atau pertanyaan penelitian. Kemudian Bapak Ibu di bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Nanti Bapak Ibu tadi di samping menjelaskan mengenai jenis penelitian, menyampaikan jalannya penelitian, melakukan analisa datanya ya, analisa hasilnya apakah kualitatif atau kuantitatif atau mix method tadi yang sampaikan Prof. Ari, dan juga ditambahkan jadwal penelitian. Baik, nanti di bagian akhir dari proposal itu adalah yang pertama tentang daftar pustaka. Kami sarankan nanti menggunakan Harvard Style. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu perlu mencantumkan daftar riwayat hidup singkat dari tim peneliti. Kemarin banyak yang menanyakan berapa banyak tim peneliti yang ada. Kemudian kita sepakati maksimal 6 tim peneliti ya. Bapak Ibu sudah mendaftarkan topik penelitiannya dengan 1 orang peneliti sebagai peneliti koordinatornya dan juga maksimal 5 anggota peneliti, jadi totalnya ada 6 peneliti. Kemudian Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen-dokumen yang ada, terutama yang penting adalah dokumen yang terkait dengan instrumen penelitian. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat sekilas, ini adalah template dari proposal penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu dokumen ini akan di-share oleh Mas Indra kepada Bapak Ibu semua yang bisa dijadikan template Bapak Ibu gunakan untuk menulis proposal penelitian. Ya. Ada logo CARS-nya, kemudian nanti judul dari usulan penelitian. Ya Bapak Ibu silahkan tulis judul usulan penelitian. Tidak perlu khawatir apabila saat ini judulnya belum fix. Ya Bapak Ibu bisa mengganti judulnya nanti dengan berjalannya proses penyusunan proposal penelitian. Ya. Kemudian nanti tolong ditulis diajukan oleh siapa, ditulis nama anggota timnya siapa saja dan nama institusinya dari mana. Kemudian jangan lupa cantumkan bulan dan tahun proposal ini disusun. Ya. Kemudian berikutnya adalah daftar isi. Ini Bapak Ibu tinggal isi nanti daftar isinya. Masuk di dalamnya ada lampiran ya, lampirannya yang terutama adalah tentang instrumen penelitian, misalnya kuesioner atau pedoman wawancara. Jadi nanti di sini tergantung dari instrumen yang Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan, karena sekarang pandemi COVID-19, Bapak Ibu kemungkinan besar nanti akan melakukan penelitian dengan data-data sekunder atau juga data primer, tetapi yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner jarak jauh atau online. Nanti Bapak Ibu misalnya instrumen penelitian dengan Google Form, itu silahkan Bapak Ibu lampirkan ya, screenshot dari Google Form. Ya. Lampirkan juga daftar tabel kalau ada, kemudian juga daftar gambarnya, kemudian abstrak ya. Nah, Bapak setelah workshop hari ini,
Pak Indra nanti akan share Google Form yang kedua agar Bapak Ibu bisa mengisi abstrak ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi judul penelitiannya, latar belakangnya singkat ya. Kemudian tujuannya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada metode penelitiannya, termasuk di dalamnya ada jenis penelitian, kemudian lokasi penelitian, dan juga instrumen penelitian yang digunakan. Lalu kata kunci, nanti Bapak Ibu akan diberikan form ini melalui Google Form ya, untuk kata kunci nanti dibatasi menjadi 5 kata kunci. Baik, setelah itu Bapak Ibu akan menyusun secara lebih detail, nanti ada bab 1 ya, pendahuluan, ini latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Tidak terlalu detail, Bapak Ibu tidak perlu selevel skripsi, tesis, atau disertasi, ya, kecuali memang itu diarahkan ke sana. Ini lebih ke arah fungsional, jadi langsung to the point saja, apa yang Bapak Ibu perlu cantumkan dalam latar belakang. Kemudian bab 2 untuk tinjauan pustaka. Untuk telaah pustaka, Bapak Ibu ambil poin-poin penting saja yang terkait ya. Biasanya Bapak Ibu akan gunakan topik telaah pustaka yang pertama yang terkait dengan aspek akreditasi yang akan diteliti, dan yang kedua adalah misalnya manfaat dari akreditasi yang akan didapat ya. Misalnya kita akan meneliti mengenai standar hospital disaster plan ya, yang ada dalam standar akreditasi dikaitkan dengan kesiapan menghadapi pandemi COVID-19 misalnya. Oh ya, Bapak Ibu, dari 40 topik penelitian yang Bapak Ibu ajukan, ada 8 diantaranya yang terkait dengan COVID-19. Ya, ini menarik sekali. Bapak Ibu mengajukan proposal penelitian up to date ya, dilihat dari kondisi yang ada. Nah, kembali ke misalnya judul atau topik tesis, topik penelitiannya terkait dengan pemenuhan standar hospital disaster plan dengan kesiapan menghadapi pandemi COVID-19, maka nanti Bapak Ibu di telaah pustaka minimal Bapak Ibu membahas mengenai hospital disaster plan, dan yang kedua membahas mengenai pandemi COVID-19. Nah, nanti bisa digabung dalam kerangka teori, bahwa teorinya hospital disaster plan bisa membuat rumah sakit siap menghadapi pandemi apapun, termasuk terkait dengan COVID-19. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu bisa membuat kerangka konteksnya secara lebih detail. Kemudian nanti ada hipotesa atau pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu bisa hipotesa saja, bisa juga hipotesa dan pertanyaan penelitian, atau hanya pertanyaan penelitian saja ya. Misalnya hipotesa penelitiannya adalah rumah sakit yang standar hospital disaster plan-nya mendapatkan angka seluruh elemen penilaiannya mendapatkan angka 10, itu berarti hipotesanya lebih siap menghadapi pandemi COVID-19. Nah, nanti hasil penelitian Bapak Ibu bisa menunjukkan apakah hipotesanya terbukti atau tidak terbukti. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke bab ketiga nanti, metode penelitian. Bapak Ibu tulis jenis dan desain penelitiannya seperti apa, tempat dan waktu penelitiannya ini di mana ya. Sebagian dari Bapak Ibu ada yang tempat penelitiannya itu single location ya, di satu lokasi saja rumah sakit Bapak Ibu. Ada juga yang multi center ya, di beberapa lokasi secara sekaligus. Ada yang levelnya kabupaten kota, ada yang levelnya provinsi, bahkan ada yang levelnya nasional. Ini bagus sekali, tolong dituliskan di dalam proposal penelitian. Kemudian untuk subjek penelitian nanti Bapak Ibu jelaskan batasan populasinya, ya misalnya ada penelitian yang mengukur mengenai persepsi staf rumah sakit terhadap standar mengenai komunikasi, misalnya standar terkait komunikasi dalam standar akreditasi misalnya. Nah, Bapak Ibu perlu batasi yang disebut sebagai staf rumah sakit itu yang mana, apakah seluruh staf rumah sakit ya. Kalau iya, karena berarti jumlahnya banyak, Bapak Ibu akan menentukan besar dan juga cara pengambilan sampel ya. Tapi kalau populasinya kecil ya, misalnya di bawah 100, Bapak Ibu mungkin tidak perlu menggunakan sampel, jadi tidak perlu menulis besar sampel dan juga cara pengambilan sampel ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu bisa identifikasi variabel penelitian ini, misalnya variabel penelitiannya, misalnya tadi ya, variabel penelitiannya adalah nilai dari standar
pemenuhan standar hospital disaster plan, itu variabel pertama. Variabel keduanya adalah kesiapan menghadapi pandemi COVID-19 dibagi menjadi beberapa variabel, misalnya satu kesiapan alat, kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi, kesiapan manajemen, dan sebagainya. Nah, misalnya punya 5 kesiapan, jadi tambah 1 tadi menjadi ada 6 variabel. Nah, itu Bapak Ibu tulis jenis variabelnya apa, nama variabelnya, definisi operasionalnya, lalu bagaimana cara mengukurnya. Ya. Baik, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan instrumen penelitiannya. Ya, Bapak Ibu silakan menyebutkan instrumen penelitiannya, apakah ini melalui wawancara, atau ini melalui FGD, atau melakukan analisa data sekunder, atau ini instrumennya melakukan desk review, yaitu silakan Bapak Ibu tentukan berbagai macam instrumen penelitiannya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja di rumah sakit, punya kesempatan untuk melakukan observasi misalnya, maka instrumen penelitiannya bisa juga menggunakan instrumen checklist atau instrumen untuk melakukan observasi. Ya. Namun tidak disarankan bagi Bapak Ibu yang tidak perlu pergi keluar rumah ya untuk melakukan penelitian menggunakan instrumen observasi misalnya. Kemudian jangan lupa cara analisa datanya, silahkan ya. Analisa datanya silahkan disebutkan apakah kualitatif, apakah kuantitatif, atau mixed method ya. Kemudian untuk kuantitatif misalnya Bapak Ibu secara statistik ya, apakah statistik sederhana atau yang lebih kompleks, menggunakan apa stata atau menggunakan SPSS dan sebagainya. Kemudian untuk etika penelitian Bapak Ibu sebutkan etika penelitiannya biasanya terkait dengan kerahasiaan responden. Respondennya baik responden untuk personil individu ataupun responden dalam bentuk unit maupun institusi rumah sakit ya. Termasuk kalau perlu apakah diurus atau tidak ethical clearance yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari ya. Untuk jalannya penelitian nanti Bapak Ibu sebutkan proses-prosesnya seperti apa, tapi tolong ditutup dengan rencana kerjanya ya. Kita targetkan penelitian ini adalah penelitian yang fungsional, ya, cepat bisa dikerjakan agar KARS bisa memfasilitasi. Itu kita targetkan sebenarnya 3 bulan sudah selesai sampai untuk menyusun laporan penelitian ya, sampai 3 bulan. Tapi kalau perlu nanti bisa diperpanjang sampai bulan ke-5 ya. Baik, nanti silakan dibuat checklistnya di sini ya. Terakhir, jangan lupa Bapak Ibu tampilkan daftar pustaka dan lampiran. Tadi lampiran yang paling penting adalah terkait dengan instrumen penelitian. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya buka diskusi, saya ingin menampilkan beberapa usulan topik penelitian yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Ya. Jadi ini ada beberapa usulan penelitian. Apakah sudah terlihat ini daftar topik penelitian untuk akreditasi rumah sakit? Pak Nevi, sudah ya. Terlihat baik sudah dalam terlihat, bentuk ya, matrik ya. Ya baik. Jadi ya, ini di sebelah kiri ini adalah nama penelitinya yang kami tulis sebagai koordinator ya, karena juga Bapak Ibu juga sudah menuliskan tim penelitinya. Ada yang 1, ada yang sampai 6 ya, tapi maksimal 6. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menyampaikan nomor handphone dan juga alamat email ya, tapi yang saya tampilkan sekarang ini ada 4 poin, yaitu nama peneliti utamanya siapa, nama institusinya di mana, kemudian topik atau judul penelitiannya apa, dan lokasi penelitiannya di mana saja ya. Nah, kita cermati untuk topik atau judul penelitian ya, judul penelitian. Misalnya di sini hubungan kepuasan pasien dengan akreditasi di rumah sakit ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini contoh topik penelitian yang sudah jelas bahwa ini adalah penelitian tentang akreditasi di rumah sakit yang akan melihat dampak atau manfaatnya kepada kepuasan pasien ya. Nah, tadi bicara mengenai populasi, berarti populasinya adalah pasien di rumah sakit Mata Cicendo ya. Nah, karena jumlahnya banyak ya, tentunya nanti akan dilakukan perhitungan besar sampel dan juga proses pengambilan sampelnya itu perlu ditentukan seperti apa ya.
Lalu berikutnya, karena ini masih dalam pandemi COVID, tentunya nanti metode pengambilan datanya, misalnya ini dalam bentuk survei atau penyebaran kuesioner, tentunya dilakukan secara online. Ya, nanti Bu Dewanti itu bisa menjelaskan bagaimana metodenya. Ya. Terus topik berikutnya, misalnya tadi yang sudah saya sebutkan, mengidentifikasi indikator yang tepat untuk mengukur Healthcare Associated Infection atau HAI, ya. Nah, ini nanti dalam latar belakang itu mungkin perlu disampaikan dalam standar akreditasi kita saat ini, SNARS, ya, itu indikator yang digunakan itu apa, dan kenapa perlu dilakukan proses identifikasi indikator yang lebih tepat, begitu. Nah, ini bagus sekali ya, di ISQA sendiri juga diminta dalam standar tentang standar akreditasi, ya, sebuah standar akreditasi harus muncul berdasarkan evidence base, ya. Jadi hasil penelitian dari Bu Irma ini bisa dipakai oleh CARS untuk memperbaiki standar terkait dengan indikator HAI, ya, HAI, begitu. Baik, untuk contoh yang lain, misalnya ini contoh, dua contoh terkait dengan COVID-19, ya, ini bagus sekali, ya. Misalnya yang pertama adalah analisa penerapan EWS COVID-19 maternal di RSUD Mangusada, ya, Mangusada. Nah, ini dari judul atau topik penelitiannya mungkin belum terlihat apa hubungan antara akreditasi rumah sakit dengan penerapan EWS COVID-19 maternal di rumah sakit, ya. Jadi apa hubungan antara standar akreditasi dengan variabel ini? Nah, ini perlu nanti dijelaskan atau mungkin judul penelitiannya dibuat lebih jelas hubungannya dengan akreditasi, atau minimal nanti dalam latar belakang dan tujuan penelitian itu dijelaskan, ya. Nah, kalau yang berikutnya ini lebih jelas, ya. Yang ini topik atau judul penelitiannya adalah pengaruh penerapan standar akreditasi SNARS terhadap mutu dan keselamatan pasien di masa pandemi COVID-19. Nah, ini menghubungkan antara satu tadi standar akreditasi dengan yang kedua adalah kondisi COVID-19 terkait dengan penerapan mutu dan keselamatan, begitu. Nah, ini latar belakangnya nanti perlu kita jelaskan, ya, bahwa dalam pandemi COVID-19 ada potensi bahwa mutu dan keselamatan pasiennya menurun, ya, misalnya terjadi kelangkaan dari APD, misalnya itu Bapak Ibu tolong sebutkan, berikan juga penjelasan mengenai data-data realnya, ya, misalnya kebutuhan APD sekian banyak, tapi yang bisa dipenuhi hanya sekian, misalnya. Kemudian ada inovasi-inovasi menggunakan APD misalnya menggunakan jas hujan dan sebagainya, dan itu bisa mempengaruhi mutu dan keselamatan. Ini masuk dalam latar belakang. Kemudian nanti timbul pertanyaan penelitian, ya, apakah penggunaan standar akreditasi SNARS itu bisa meningkatkan mutu dan keselamatan sepanjang masa pandemi COVID-19, ya. Baik, Bapak Ibu, ini contoh-contoh topik penelitian. Mungkin satu lagi, ya. Ini yang kelima adalah analisa proses akreditasi di RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi, ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan penelitiannya bisa terkait dengan sistem akreditasi, bisa terkait dengan proses akreditasi, dan bisa terkait dengan standar akreditasi, ya. Kalau sistem akreditasi dan standar akreditasi yang ketiga itu banyak terkait dengan upaya CARS untuk membangun sebuah sistem dan standar yang lebih baik, ya. Jadi itu lazim dikerjakan oleh para pengurus CARS, ya. Tapi kalau topik yang kedua yang terkait dengan proses akreditasi itu lazim dikerjakan oleh teman-teman di rumah sakit, manajer rumah sakit, untuk meneliti tentang prosesnya, ya. Apakah proses akreditasinya menghadapi masalah terkait dengan pengadaan peralatan, misalnya terkait dengan pelatihan, terkait dengan pemahaman, terkait dengan komitmen, terkait dengan engagement dari para dokter spesialis, terkait dengan dukungan dari owner dan sebagainya. Itu adalah proses akreditasi, ya. Jadi ini yang diusulkan oleh Dr. Islami, analisa proses akreditasi itu contoh bagus untuk topik penelitian yang dilakukan oleh para pengelola rumah sakit. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi dengan contoh-contoh ini Bapak Ibu bisa menempatkan isi dari
proposal penelitian ke dalam template proposal penelitian yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Joni, kita bisa berdiskusi lebih teknis lagi. Baik, terima kasih Pak Hanefi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sesuai jadwal 30 menit lagi. Silakan ingin bertanya dengan Pak Hanefi atau mungkin ada yang tertinggal tadi dengan Prof. Ari. Mudah-mudahan Prof. Ari masih berada di arena ini. Saya persilakan. Sambil saya baca yang dari chat ya, mungkin ada. Silakan yang mau bertanya. Mohon Bapak Ibu yang enggak bertanya jangan bersuara. Memang dibuka semua ya untuk bertanya, tapi jangan mau bicara. Satu persatu. Kalau belum ada, saya baca yang dari chat. Saya boleh. Siapa ini? Bu Isi ya? Ya. Silakan Ibu Isi, apa yang mau ditanyakan? Saya masih ragu-ragu antara dua topik penelitian. Yang pertama tentang mendeskripsikan proses akreditasi di rumah sakit. Kemudian yang kedua tentang evaluasi pelaporan survei akreditasi. Yang kedua ini nanti mengambil data sepenuhnya dari KARS. Apakah itu diizinkan kira-kira Pak Joni? Baik, saya persilakan Pak Hanefi dulu jawab. Jadi ada dua ya. Bu Isi ini punya dua topik, satu tentang proses, satu lagi tentang pelaporan. Nah ini pelaporan sudah dijelaskan. Maksudnya Ibu meneliti sebagai surveyor atau jadi rumah sakit ingin yang pertama kan mendeskripsikan proses akreditasi rumah sakit. Contoh kasus pada rumah sakit, salah satu rumah sakit yang dulu saya kerja. Kemudian yang kedua, evaluasi hasil penyusunan laporan survei akreditasi. Ini sebetulnya kan milik KARS, tapi saya ingin melakukan penelitian itu. Apakah pelaporan penyusunan laporan itu sudah sesuai misalnya dengan instrumen, sesuai dan sebagainya. Yang kami tanyakan ke Pak Joni, Pak Hanefi, apakah mungkin saya, kalau itu kan datanya sepenuhnya ada di KARS, penelitian. Baik. Apakah ini masih memungkinkan? Saya sebagai surveyor ya, bukan timnya KARS. Ya. Baik, Indra, tolong yang lain di mute dulu ya. Amin. Saya persilakan Pak Hanefi untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang satu ya, apa? Silakan Pak Hanefi. Baik, jadi boleh silakan peneliti mengajukan lebih dari satu topik penelitian, 2 penelitian atau 3 penelitian boleh. Ada beberapa yang sudah mengajukan hal tersebut. Silakan ditulis saja nanti dalam template ya, lengkap supaya nanti bisa menjadi dasar dari institusi yang terlibat untuk memutuskan bisa menyetujui atau tidak ya. Misalnya tadi penelitian yang hanya di satu rumah sakit, berarti nanti kan direkturnya akan baca apakah bisa disetujui atau tidak. Tapi kalau tadi topik yang kedua itu datanya dimiliki oleh KARS, berarti nanti dari proposal penelitian tersebut Pak Joni dan teman-teman di komisioner akan memutuskan apakah penelitian ini bisa didukung atau tidak oleh KARS dengan cara memberikan akses kepada data-data tersebut ya. Saya rasa itu kemungkinan besar pasti disetujui begitu. Jadi silakan Bu ditulis saja secara lengkap agar bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan begitu. Baik Bu Isi, jadi jelas ya. Boleh 2, silakan diisi soal apakah bisa nanti tempat penelitian memberikan tadi dijelaskan ke rumah sakit. Ya, tergantung dari proposal dan nanti akan ada persetujuan tentu. Mudah-mudahan
bisa disetujui. Kita seling dulu dengan yang dari chat ya Pak Hanefi. Apakah sah melakukan penelitian sebelum EC terbit? EC ini ethical clearance. Nah ini pertanyaannya. Dari Ibu Eva Hasri. Silakan Pak Hanefi. Nah ini atau mungkin ini Prof. Ari yang lebih kompeten menjawab ini ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, etika untuk melakukan penelitian adalah kita melakukan pengumpulan data setelah ethical clearance kita dapatkan. Nah, ketika misalnya penelitian dengan CARS ini menggunakan data sekunder yang sebetulnya sudah ada dikumpulkan oleh CARS, maka analisis data baru dilakukan setelah EC keluar. Jadi prinsipnya itu. Kalau untuk pengumpulan data primer tentu saja harus nunggu dulu supaya EC-nya keluar dulu baru mengumpulkan. Nah, biasanya strategi yang saya anjurkan untuk tim peneliti adalah untuk persiapan bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum EC keluar. Jadi bukan berarti ketika EC-nya belum keluar kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita sudah bisa melakukan persiapan. Jadi misalnya kalau data primer ya, melakukan training bagi enumerator misalnya, itu merupakan contoh-contoh yang bisa kita lakukan tidak perlu menunggu EC keluar. Atau misalnya mengurus perizinan dan sebagainya, itu juga bisa kita lakukan sebelum EC keluar. Tapi pengumpulan data atau analisis data itu harus kita lakukan setelah EC keluar. Baik, terima kasih Prof. Jelas ya buat Pak Ibu Eva tadi ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Ronin Hidayat MKes. Halo? Pak Joni ada komentar sedikit. Oh ya, silakan. Karena pengurusan ethical clearance itu kan membutuhkan waktu. Nah, kalau di UGM saat ini sedang ada kebijakan kalau penelitiannya itu terkait dengan COVID-19 itu akan diprioritaskan agar bisa diproses lebih cepat begitu. Mungkin di UNS juga begitu ya Prof. Ari ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau nanti lokasi penelitiannya atau penelitinya tidak terkait dengan UGM atau dengan di UNS begitu, apakah tetap boleh mereka mengajukan ke universitas yang tidak ada kaitannya? Ya, terima kasih. Jadi biasanya itu tergantung kebijakan dari komite etik. Jadi misalnya komite etik di Fakultas Kedokteran UNS misalnya saat ini masih pelayanannya itu relatif terbatas pada staf dan mahasiswa. Tetapi untuk komite etik yang mungkin ahli etiknya lebih banyak, seperti di FK UGM ini baru saja saya juga memasukkan untuk telaah etik penelitian COVID. Jadi ini bisa dilakukan meskipun misalnya penelitinya bukan dari institusi setempat, kemudian juga proses tadi yang disampaikan Dr. Hanefi ya, proses untuk penelitian COVID memang untuk EC-nya relatif cepat. Saya mendapatkan EC setelah 1 minggu dimasukkan ke aplikasi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Prof. Ya. Nah, masih terkait etik, saya bacakan ada pertanyaan dari chat ya Pak Hanefi dan Prof. Dari Pak Ronin Hidayat, MKes. Bagaimana implikasi penelitian yang diuji etik oleh Komisi Etik Rumah Sakit yang tidak terdaftar KEPPKN? KEPKN ya. Pertanyaan. Silakan Prof. Oke. Ya, sebetulnya komite etik itu sifatnya adalah memberikan rekomendasi di aspek etik. Jadi ini untuk implikasinya sangat tergantung keperluan riset ini nantinya sampai pada penggunaannya untuk apa. Kalau sampai pada publikasi misalnya, publikasi di jurnal-jurnal nasional, masih mencari darahnya, meminta EC dari komite etik yang sudah terdaftar. Tetapi ada juga yang tidak mensyaratkan itu. Jadi artinya implikasinya sih sangat tergantung pada tujuan setelah penelitian itu dilakukan untuk apa. Kalau untuk penggunaan misalnya untuk internal rumah sakit sendiri gitu misalnya, itu menurut saya ya
kalau itu dilakukan uji kelaikan etik di rumah sakit setempat yang memang belum, misalnya belum masuk di sertifikasi nasional tadi, mungkin tidak ada masalah juga gitu. Hanya kalau komite etiknya sudah tersertifikasi nasional, itu memang pengurus dari komite etiknya itu harus mendapatkan training yang standar dari KEPK nasional. Ya, makasih Prof. Ya, ini mungkin ada dua yang dibahas. Kalau ada kaji etik clearance dari komite etik di institusi pendidikan, kalau di rumah sakit kan ya terkait bukan proposal lagi tapi protokol saja kan. Itu saya pikir kalau penelitiannya menggunakan data primer yang melibatkan sivitas hospitalia atau pasien kan. Kalau dia data sekunder mungkin nggak perlu ya Prof ya? Ya, kalau untuk data sekunder prinsipnya sebetulnya ada istilahnya waiver sebetulnya, waiver untuk adanya informed consent dan sebagainya, tetapi memang sebaiknya secara etika peneliti harus mendaftarkan itu ke komite etik sehingga nantinya komite etik mengetahui bahwa memang penelitian itu tidak perlu adanya informed consent dan sebagainya. Jadi waiver itu yang memutuskan adalah komite etik. Baik, terima kasih Prof. Baik, silakan ada lagi teman yang ingin bertanya, baik ke Pak Hanefi atau masih ke Prof. Ari. Kita masih punya waktu. Ini Pak Rudi nih Pak. Pak Rusdi diklik mic-nya dulu Pak. Ya, silakan Pak Rusdi. Ya, selamat siang Pak. Mohon tanya, ini sekaitan dengan proses penelitian ini. Ini kan ada tahapan-tahapan proses perizinan. Apakah proses-proses perizinan ini backup oleh KARS atau oleh peneliti sendiri? Itu yang pertama. Kaitannya yang kedua, kalau memang menggunakan penelitian, kebetulan kami masih bekerja di rumah sakit, kami memang akan melakukan penelitian kaitannya dengan penerapan standar terhadap ketaatan tangan. Ini kan sifatnya sangat kecil, tapi manfaatnya saya melihat luar biasa. Apakah perlu melakukan ethical clearance di luar atau cukup di direktur rumah sakit saja? Terima kasih. Baik, dua pertanyaan. Saya minta Pak Hanefi dulu jawab. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua Prof ya. Silakan Pak Hanefi. Baik, jadi KARS itu bisa membantu memfasilitasi termasuk untuk membuatkan surat rekomendasi agar penelitian ini disetujui. Kalau lingkupnya tadi internal itu berarti nanti ada surat rekomendasi dari KARS kepada direktur rumah sakit agar penelitian ini didukung oleh direktur rumah sakit begitu. Untuk penelitian yang lain yang misalnya melakukan penelitian di beberapa rumah sakit sekaligus, KARS juga bisa seperti itu. KARS bisa mengirimkan surat rekomendasi kepada seluruh rumah sakit tersebut agar mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tapi kalau datanya dimiliki oleh KARS, maka KARS bisa memberikan hak akses kepada para peneliti untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh KARS. Jadi itu tugasnya KARS. Tetapi secara umum yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan proposal sampai pelaksanaan penelitiannya hingga sampai ke penulisan hasilnya yaitu peneliti sendiri ya, bukan KARS begitu ya. KARS membantu memfasilitasi. Ya. Begitu Pak Rusdi, terima kasih. Prof Ari, mungkin pertanyaan yang kedua bisa Prof Ari menjawab. Ya, untuk pertanyaan kedua terkait dengan etik ya. Jadi saya kira saya menjawab dari perspektif good health research practice. Jadi praktik penelitian kesehatan yang baik itu semuanya harus dilaporkan kepada komite etik. Walaupun tadi sebetulnya risiko etiknya kemungkinan sangat rendah karena kita pakai misalnya data sekunder dan sebagainya. Jadi kalau saya anjurkan untuk tetap diproses kepada komite etik. Kemudian tadi untuk soal pilihan institusi komite etik di chat ya, di chat itu saya sampaikan ada link
website yang bisa diakses oleh Bapak Ibu, daftar komite etik yang sebenarnya sudah tersertifikasi secara nasional. Itu ada ratusan institusi, jadi Bapak Ibu bisa pilih dan bisa daftarkan secara online. Untuk saat ini saya kira prosesnya relatif semua institusi ingin mempercepat gitu. Jadi kalau secara umum biasanya durasi untuk ethics clearance itu sekitar 3 minggu sampai 1,5 bulan. Tetapi pada situasi COVID ini, seperti tadi disampaikan Dr. Hanefi, ada beberapa komite etik yang memang punya policy untuk mempercepat gitu, penelitian COVID. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan yang dari chat ya, dari Pak Supiono Eskep Mkep. Mohon info besar sampel yang diperlukan minimal untuk penelitian eksplorasi pengaruh akreditasi rumah sakit. Mengingat rumah sakit cukup banyak, apakah boleh untuk satu provinsi mengajukan 10 rumah sakit yang searah? Terima kasih. Mungkin Pak Hanefi bisa menjawabnya. Jadi untuk perhitungan jumlah sampel tergantung tujuannya ini mau representatif atau tidak ya. Jadi apakah hasil penelitiannya mau digeneralisir untuk ini satu provinsi ya. Misalnya kalau satu provinsi ternyata rumah sakitnya banyak, kemudian dilakukan perhitungan besar sampel, kemudian cara pengambilan sampelnya juga ditetapkan ya. Jadi kalau misalnya jumlah rumah sakitnya cukup banyak, kemudian jenis rumah sakitnya berbeda, kita perlu mengambil sampel yang bisa mewakili semua jenis rumah sakit ya. Jadi belum bisa ditentukan apakah jumlahnya 10 cukup atau tidak ya, kecuali kalau di provinsi tersebut jumlah rumah sakitnya cuma 10 ya berarti 10-10-nya dijadikan lokasi penelitian begitu ya. Nanti Pak Supiono ya, nanti silakan ditulis saja di dalam proposal awal, karena kita akan ada punya workshop yang ketiga yang membahas mengenai proposal penelitian, di mana nanti pada waktu di workshop ketiga ini, aspek-aspek teknis itu akan kita bantu untuk diperbaiki ya. Jadi kalau ada beberapa kekurangan-kekurangan, kita bisa bantu untuk memperbaiki. Mungkin ada tambahan dari Bu Prof. Ari? Silakan Prof. Ari. Mengenai sampel size. Ya, pertanyaannya sangat teknis. Saya setuju Pak Hanefi, memang ini perlu, sebetulnya kebutuhan sampel size itu sangat tergantung pada nantinya hipotesis yang juga dibuat gitu. Jadi tadi pendekatannya kuanti, kuali akan sangat berbeda kita menentukan besar sampel. Ya, terima kasih Prof. Ini masih ada pertanyaan lagi dari chat ya, dari Ibu Eva Trisna dari surveyor. Penelitian yang dilakukan di satu rumah sakit, namun rumah sakit tersebut belum memiliki komite etik penelitian atau komite etiknya belum terakreditasi. Bagaimana solusinya? Prof, mohon dijawab, Prof. Iya, Ibu bisa mendaftarkan untuk ethical clearance ke institusi lain dengan komite etik yang sudah tersertifikasi. Jadi bisa diakses di link website yang ada di chat tadi untuk melihat mungkin institusi yang paling mudah Ibu akses untuk mendaftarkan. Ya, begitu Bu Eva ya. Sebentar, saya lihat lagi. Sudah cukup. Apakah ada dari peserta online yang akan bertanya? Belum ada satu lagi pertanyaan dari Pak Hari Sujadi. Kami punya rencana judul penelitian pengembangan quality control IPCN berbasis IT di ruang isolasi COVID-19. Rencana kami menggunakan pendekatan mix, kuanti dan kuali, mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi PPI serta bantuan IT terkait program PPI dengan kualitatif. Bagaimana pandangan Prof. Ari terkait judul dan pengumpulan data yang akan kami ambil? Terima kasih. Wah, ini konsultasi nih, Prof. Silakan, Prof. Secara umum judulnya sangat bagus ya, sangat bagus dan aplikatif. Jadi betul-betul applied research ini sangat, menurut saya sangat perlu didorong. Nanti hanya catatan saja untuk pendekatan, saya kira mixed methods memang tepat. Nanti pengumpulan data yang perlu didetailkan.
Jadi untuk PP ini biasanya kita butuh beberapa pendekatan pengumpulan data. Jadi pengalaman saya untuk melakukan assessment PPI itu harus ada observasi juga. Selain misalnya melakukan wawancara atau memberikan kuesioner kepada petugas kesehatan misalnya. Jadi memang cocok Prof ya, harus kuanti dan kuali ya. Tolong Pak Mas Rial di mute dulu ya. Suaranya terdengar ke Pak Mas Rial, tolong di mute. Dengan kayak gitu, tinggal dia auto drain itu bisa. Ini kenapa ya? Coba Indra, yang lain di mute dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Sebelum kita sudah mendekati akhir dari waktu kita. Oh ya, ini ada dari Bu Fitri. Fitri Hudayani. Untuk perhitungan sampel, apakah nanti ada bimbingannya? Wah, ini ke Pak Hanifi ya. Contoh akan diadakan di beberapa rumah sakit. Pak Hanifi akan ada topik penghitungan sampel nggak? Silakan Pak Hanifi. Ya, jadi nanti setelah workshop kedua ini, kami akan share tadi di samping materi dari Prof. Ari, juga ada tadi template dari proposal penelitian, dan juga nanti ada semacam panduan singkat ya untuk mengisi isi dari template penelitiannya, termasuk tentang perhitungan sampel dan juga cara pengambilan sampelnya ya. Tapi tidak secara spesifik ada bimbingan khusus satu persatu. Namun dalam workshop minggu depan yang workshop ketiga, kita akan memberikan masukan terhadap abstrak dari proposal penelitian yang Bapak Ibu akan kirimkan. Jadi setelah ini mohon Bapak Ibu mengisi Google Form untuk mengisi abstrak penelitiannya agar para fasilitator KARS itu bisa memberikan masukan terhadap teknik-teknik penelitian yang Bapak Ibu rencanakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanifi. Berarti nanti dari KARS setelah ini masuk akan ada rapat lagi ya untuk kita ya untuk memilah-milah ya siapa fasilitatornya dan apakah bisa disetujui atau tidak. Pak Joni. Baik, karena waktu. Ya, silakan Dr. Niko. Ya, saya mau merangsang aja. Kalau ada topik bagi peneliti ini, surveyor terutama, tentang rumah sakit yang tidak lulus paripurna, bukan paripurna, itu diteliti bab-bab apa yang menyebabkannya. Bisa nggak tuh ya? Sebagai salah satu topik penelitian. Oh ya, ke Pak Hanifi kita sekunder tanya aja, ya. itu datanya sekunder. Ya. Mirip juga dengan SRI ya. SRI itu yang saya dengan Dokter Hani rencana itu kan. SRI itu Prof. Ari atau Pak Nevi bisa komentar. Prof. Ari boleh komentar nggak? Ada keinginan melontarkan penelitian seperti yang disampaikan Dr. Niko tadi. Monggo Prof. Ari. Ya, pertanyaan tadi saya kira terkait dengan sebenarnya environment-nya. Kami dari rumah sakit sendiri. Kalau misalnya rumah sakitnya belum saya kira ada konteks atau environment yang perlu diperhitungkan yang akan mempengaruhi dari hasil penelitian. Itu yang perlu bukan dipertimbangkan masuk di dalam kerangka konsep yang dibuat. Koneksi sangat terganggu, putus-putus ya. Ya, koneksi ya. Oke. Tapi bisa ditangkap sementara. Jadi memang ya silakan Pak Hanifi. Nah, ini mungkin pentingnya peran dari pengurus pusat di KARS mengusulkan beberapa topik-topik penelitian yang menjadi kebutuhan KARS, kemudian dilemparkan ke para surveyor atau pengurus lainnya, siapa yang berminat begitu. Jadi seperti topik tadi dari Pak Niko bisa langsung dilemparkan siapa yang berminat sebagai penelitinya, nanti didukung oleh KARS untuk menyediakan data begitu. Baik. Terima kasih. Baik Pak Hanifi, Pak Niko. Ya, jadi memang yang sekarang yang terdaftar. Oh ya, Pak Hani silakan. Pak Niko Dr. Hani silakan. itu menjawab. Pak Niko. Ya, kemarin waktu dulu Pak
Pak Gea, Dirman Gea, pernah membuat berapa kelulusan persentase dari semua standar gitu. Jadi sebenarnya bisa Pak, mudah sekali, bahkan EP mana yang paling banyak jatuh, bisa Pak, mudah sekali itu. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Ya, oke, Terani. Ya, selesai kita cukupkan. Ya, jadi berarti yang dicatat oleh Pak Hanifi 35 ini baru yang dari luar pengurus KARS. Sedangkan kemarin arahan Pak Ketua Eksekutif KARS yang serta selain itu ada dari pengurus dan dari tim fungsional. Jadi nanti mungkin Pak Niko akan merangsang teman-teman, kita rumuskan dulu berapa topik yang layak atau yang diperlukan oleh KARS. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum saya berikan kepada Pak Toto untuk menutup, kita merasakan sekali ya, ini agak kurang nyaman kita dengan aplikasi ini. Jadi saya mohon persetujuan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ke depan kita pakai Zoom saja. Bagaimana Pak Hanefi? Pak Hanefi? Saya setuju Pak, saya setuju. Tapi minggu lalu kita pakai apa ya Pak ya? Kayaknya kita pakai webinar juga, tapi bukan versi yang ini ya? Bukan ini, go to webinar ya. Kayak nanti kami akan bahas lagi saya dengan teknisi saya IT Indra. Tapi ini saya lihat takutnya pembicara ada yang tidak friendly ya. Ini caranya agak lain. Kalau Zoom kan lebih mudah, sangat friendly. Jadi bukan soal kalau gangguan sih kan masalah koneksi, tapi masalah mengelola share screen dan sebagainya. Mungkin kita akan bahas lagi. Kalau ya Zoom kita pakai. Baik. Kalau pengalaman kami, memang kami biasa, mungkin Bu Ari juga seperti itu, biasa menggunakan webinar atau Webex ataupun Zoom begitu. Nah, waktu workshop yang pertama minggu lalu itu pakai GoToWebinar itu lancar, bagus ya. Itu bagus. Siapa itu suara? Iya, kalau yang lalu bagus. Nanti saya akan tanya Indra, apa kita tetap pakai GoToWebinar? Ini GoToMeeting agak banyak masalah saya lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menuju akhir dari pembicaraan kita. Saya tidak perlu rangkum lagi karena sudah banyak yang sudah dibahas. Saya persilakan Dr. Sutoto untuk menutup pertemuan kita ini untuk dilanjutkan minggu depan. Saya persilakan Pak Toto. Terima kasih Dr. Joni. Saya melihat antusias yang sangat bagus dari para peserta, dan saya juga lihat presentasi Prof. Ari maupun juga Dr. Hanefi sangat jelas sekali, sehingga harapannya nanti semangat itu akan terwujud dengan munculnya proposal-proposal yang pada pertemuan berikut adalah hari Selasa pada minggu depan pada saat yang sama sebagaimana yang sudah direncanakan. Jadi terima kasih Prof. Ari, terima kasih Dr. Hanefi dan juga Dr. Jani. Semoga acara ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian pertemuan kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutoto, terima kasih Prof. Ari, terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Pak Sutoto. Terima kasih Pak Hanif. Baik, terima kasih Prof. Ari dan Pak Hanifi dan teman-teman sekalian. Terima kasih Prof. Ari, Prof. Joni. Terima kasih. Terima kasih.